Pernahkah Anda bertanya mengapa hari ke-8 Zulhijjah disebut hari berfikir dan hari ke-9 disebut hari mengenal? Dalam hiruk-pikuk ibadah, tersembunyi sebuah napak tilas perjalanan batin yang sangat mendalam. Berdasarkan catatan sejarah dan tuntunan agama, 2 hari mulia ini bukan sekadar urutan waktu, melainkan cerminan dari sebuah fase pencarian keyakinan. Mari kita sejenak melangkah mundur, menyelami misteri di balik nama Tarwiyah dan Arafah, serta merenungkan kembali fondasi keyakinan yang diwariskan dari masa lampau. Menurut riwayat sejarah agama, kisah ini bermula pada malam ke-8 bulan Zulhijjah. Di malam yang sunyi itu, seorang nabi yang mulia, Ibrahim alaihissalam, menerima sebuah wahyu melalui mimpinya. Sebuah perintah yang sangat berat dan menggetarkan hati nurani, yaitu perintah untuk mengorbankan putra kesayangannya. Disinilah letak ujian iman yang sesungguhnya. Sebagaimana manusia biasa yang memiliki rasa cinta yang mendalam, malam itu menjadi malam yang dipenuhi dengan perenungan yang sangat panjang dan mendalam di dalam kolbu. Pagi harinya, sang nabi terus merenungkan makna mimpinya. Apakah itu benar-benar petunjuk dari sang pencipta, ataukah sekadar tipu daya bisikan keraguan? Proses merenung, berpikir keras, dan menimbang-nimbang di dalam hati inilah yang kemudian diabadikan dalam kata bahasa Arab, yaitu Tarwiyah. Oleh karena itu, hari ke-8 Zulhijjah dinamakan Hari Tarwiyah, yang berarti hari berfikir atau hari perenungan. Pada hari ini, para jamaah diajak untuk menyiapkan batin mereka, mempertanyakan kembali keikhlasan hati sebelum melangkah lebih jauh. Perenungan batin yang terjadi sepanjang hari Tarwiyah bukanlah sebuah bentuk kelemahan iman, melainkan sebuah proses penyempurnaan keyakinan. Berdasarkan ajaran agama, Tuhan tidak meminta hambanya untuk taat secara buta, melainkan menghendaki ketaatan yang lahir dari kesadaran dan kejernihan pikiran. Saat hari berganti malam, dan malam berganti menjadi pagi yang baru di hari ke-9 Zulhijjah, proses perenungan itu akhirnya menemui titik terang. Keraguan berangsur-angsur sirna, digantikan oleh cahaya kebenaran yang tak lagi terbantahkan oleh apapun. Pada malam ke-9 Zulhijjah, mimpi yang sama kembali hadir dengan pesan yang identik. Kedatangan wahyu untuk kedua kalinya ini menghapus segala sisa keraguan di dalam hati sang nabi, bapa para nabi. Pagi harinya, ia telah mengetahui dengan pasti, mengenali dengan ketajaman mata batinnya, bahwa perintah tersebut mutlak berasal dari Tuhan semesta alam. Tidak ada lagi ruang untuk bertanya-tanya. Tidak ada lagi perenungan akan kebenaran perintah tersebut. Yang tersisa hanyalah kepatuhan total dan penyerahan diri yang sangat utuh. Kesadaran dan pengenalan yang mendalam inilah yang menjadi akar kata Arafah. Arafah dalam bahasa Arab memiliki arti mengetahui atau mengenal. Hari ke-9 Zulhijjah dinamakan Hari Arafah, karena pada hari itulah sang nabi mengenali kebenaran wahyu Tuhannya secara mutlak. Menjelma menjadi hari yang paling mulia, di mana jutaan manusia saat ini berkumpul di Padang Arafah, menggemakan kembali proses pengenalan tersebut. Mereka berusaha mengenal siapa diri mereka yang sesungguhnya sebagai ciptaan yang lemah dan mengenal keagungan Tuhan mereka. Napak tilas batin dari Tarwiyah menuju Arafah mengajarkan kepada kita sebuah filosofi hidup yang luar biasa, bahwa sebuah pengorbanan besar dan penyerahan diri yang total tidak akan pernah bisa dicapai tanpa adanya proses pemikiran yang matang dan pengenalan yang sejati. Ketaatan yang lahir dari hari Arafah adalah ketaatan yang kokoh karena telah melalui ujian di hari Tarwiyah. Mengorbankan apa yang paling kita cintai di dunia ini hanya mungkin terjadi jika kita telah benar-benar mengenal bahwa Sang Pencipta jauh lebih berharga dari segalanya. Maka dari itu, setiap kali kita menyambut datangnya bulan Zulhijjah, mari kita tidak hanya melihatnya sebagai sebuah perayaan ibadah fisik semata,
Ingatlah selalu perjalanan batin yang bermula dari keraguan yang manusiawi di hari Tarwiyah, hingga mencapai puncak keyakinan dan pengenalan yang mutlak di hari Arafah. Berdasarkan ajaran kitab suci, perjalanan agung ini adalah pengingat bagi jiwa kita sendiri. Di tengah kebisingan dunia, sudahkah kita meluangkan waktu untuk berpikir? Dan pada akhirnya, sudahkah kita benar-benar mengenal Tuhan kita? Semoga kedamaian selalu menyertai langkah pencarian kita.